Halo, apa kabar semuanya? Saya Riana A. Wangsadireja, pemimpin redaksi jabarnews.com. Terima kasih untuk Google News Initiative dan AMSI yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan audiens melalui advertising. Saya sendiri mengikuti pelatihan tentang penerapan dasar iklan digital media. Dan saya langsung mengimplementasikan ini di perusahaan media saya, jabanews.com. Salah satunya adalah membentuk tim penjualan periklanan melalui direct sales dan juga mengimplementasikan produk-produk iklan dalam programatik. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pendapatan bagi perusahaan kami, bagi portal berita jabanews.com. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat Google News Initiative dan AMSI. Salam. Halo, saya Dimas Agita, Head of Social Media dan Traffic Growth dari Supora.com. Saya sudah mengikuti pelatihan Digital Growth Program tentang pengembangan produk. Di sini saya mempelajari menentukan KPI dan target dengan key metrics, melakukan riset pasar, dan membuat strategi untuk media sebelum, selama, dan sesudah COVID-19 ini. Melalui pelatihan ini, kami akan berupaya untuk menjaga keberlangsungan media lewat monetasi produk-produk yang ada di media kami. Thank you. Halo, saya Rejal Mahariansa sebagai IT Supervisor di Valinews.id. Workshop yang saya ikuti yaitu Program Pengembangan Digital GNI, Pelatihan Pengembangan Audiens. Pelajaran yang menarik bagi saya adalah bagaimana memahami pembaca untuk mengembangkan engagement dari matriks-matriks pengguna yang akan menjadi rekomendasi dan rencana ke depannya. Jadi, bagaimana mengubah casual readers menjadi loyal readers sampai menjadi brand lovers. Yang akan kami implementasikan adalah strategi bagaimana menumbuhkan loyalitas pembaca di Valinews dari matriks-matriks yang sudah kita analisis. Terima kasih. Terima kasih Shino untuk penjelasan mengenai pelatihan Digital Growth Program. Tadi kita sudah mendengarkan testimoni dari anggota AMSI yang mengikuti 3 sesi pelatihan yang telah dilakukan. Sekarang sudah hadir bersama kita Wenceslas Manggut, Ketua Umum AMSI, untuk berdiskusi tentang kerjasama AMSI dan Google dalam mengadakan pelatihan ini. Halo Kak Wen, apa kabar? Kabar baik, Mas Jason. Apa kabar? Baik juga. Terima kasih banyak. Baik, Kak Wen, topik apa yang paling sesuai dengan anggota AMSI dan ekosistem berita di Indonesia secara keseluruhan menurut Anda? Kalau kita lihat memang secara keseluruhan pemilik media di AMSI itu, terutama yang skalanya dari menengah ke bawah, itu rata-rata pemiliknya itu adalah wartawan. Ya, mereka umumnya wartawan jurnalis seperti kita lah. Gitu. Jadi untuk materi menulis itu mereka udah paham. Dan rata-rata pendiri ini usianya di atas 40-an lah. Jadi rata-rata mereka di profesi ini lebih dari 15 tahun. Kalau lebih dari 15 tahun itu mereka basisnya di konvensional. Mereka basisnya dari print, lalu masuk ke digital. Jadi by konten, ya mereka udah paham sekali jurnalisme itu sebetulnya. Nah, tetapi yang mereka belum paham banget itu adalah sisi bisnis medianya. Kontennya paham, bisnisnya belum paham betul. Apalagi dengan landscape digital seperti sekarang. Nah, saya kira dari semua topik yang terkait bisnis yang dalam pelatihan ini, itu benar-benar diperlukan oleh para pemilik media ini. Nah, semuanya diperlukan, semua topik itu diperlukan. Misalnya kalau kita lihat topik soal bagaimana agar audiens mereka bertambah, gitu. Kalau kita lihat bahwa teman-teman di daerah itu, ya teman-teman di daerah karena semuanya jurnalis, mindset mereka dalam strategi konten itu jurnalis banget, gitu. Yeah. Isinya sangat news, gitu. Isinya sangat politik, gitu. Padahal
jurnalis itu konten itu harus ada unsur proximity-nya dengan audiens lokal mereka. Artinya mereka harus ada local live di situ. Harus ada mungkin trending yang sifatnya agak lokal. Harus ada konten-konten yang mungkin saya kira entertain lokal itu juga udah hidup. Traveling di lokal, destinasi-destinasi lokal. Jadi perlu ada perubahan di dalam struktur konten mereka sehingga audiens mereka itu bertambah. Gitu. Jadi materi yang terkait dengan bagaimana cara mengembangkan audiens, ya itu butuh sekali di teman-teman para pebisnis ini. Itu satu. Yang kedua, yang terkait dengan audiens, bagaimana caranya supaya audiens itu lebih loyal. Ya, karena kalau kita lihat sekarang stickiness di media itu kan turun. Ya, stickiness-nya turun, loyalitas pembaca juga turun. Nah, saya kira materi pengembangan audiens itu berkorelasi kepada dua hal. Satu, bagaimana menambah jumlah audiens mereka. Yang kedua, bagaimana supaya audiens mereka lebih loyal. Itu dari sisi pengembangan audiens. Materi ini sangat penting sekali buat teman-teman. Materi yang lain yang juga sangat penting, saya kira soal iklan, ya, advertising. Nah, karena ini barang baru sekali juga buat teman-teman yang basisnya print masuk ke digital. Bagaimana model bisnis di digital, bagaimana model advertising di dalam digital. Nah, itu teman-teman ini belum banyak paham karena basisnya mereka satu print, dua jurnalis banget gitu. Nah, materi ini saya kira sangat penting sekali dan para gurunya juga banyak sekali. Dan apalagi kita kerjasama dengan Google, jadi buat mereka sebetulnya ini ya agak jaminan lah, agak jaminan kira-kira untuk ikut pelatihan ini mereka mengerti soal model bisnis advertising. Nah, saya kira yang juga sangat penting yang berkorelasi betul dengan posisi mereka sebagai pemilik media yaitu sisi produknya. Ya, produk dalam definisi kita ini, dalam definisi jurnalis selalu bentuknya berita. Produkmu apa? Ya, keluarnya bentuknya berita. Padahal di digital itu produk itu definisinya luas sekali. Gitu. Nah, teman-teman pemilik media ini perlu kira-kira menguasai apa saja produk di dalam media mereka yang bisa di-customize sehingga revenue mereka meningkat. Nah, saya kira materi-materi itu dibutuhkan betul oleh para pemilik media yang terlibat langsung di dalam pelatihan ini. Hampir semua materi dalam seri ini saya kira semua dibutuhkan. Itu sih, Mas Jason. Ya, jadi itu 3 hal itu sesuai dengan semua labs-nya. Ada product labs, ads labs, audience labs. Jadi semuanya dikembangkan lewat modul. Ya, persis. Ya. Jadi sebetulnya dengan kategorisasi yang seperti itu, kita tertolong sekali untuk lebih digging di setiap kategorisasinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya pelatihan dari sisi produk, nah karena kita mengundang teman-teman yang profesional di bidang itu, sebetulnya agak menjadi mudah karena teman-teman di daerah itu tinggal menurunkan ke dalam versi lokal mereka. Bagaimana mendefinisikan produk ini di versi lokal itu. Gitu. Oke, dan yang biasanya mereka dikasih tahu tentang workshop tersebut lewat mana? Lewat jaringan AMSI, karena kalau AMSI, kalau nggak salah ada 330 anggota, kalau nggak salah, dan saya dengar sudah ada lebih dari 1.000 orang yang sudah hadir pelatihan ini. Jadi mereka mengetahui pelatihan ini gimana? Ya, biasa begitu kita ada kesepakatan dengan teman-teman Google untuk bikin pelatihan ini. Kita ada meeting mingguan biasanya. Pengurus AMSI itu. Meeting mingguannya karena semua sibuk dengan bisnis medianya masing-masing, kita bikin meeting mingguannya itu malam Senin, jadi Minggu sore. Ya, Minggu sore jam 7 sampai jam 9 itu biasanya seluruh pengurus itu meeting di situ dan kita sosialisasikan soal program ini di situ, di acara itu, bahwa kita ada pelatihan ini, kira-kira kita semua oke nggak? Semua teman pengurus bilang oke. Karena sudah oke, kita perlu meeting yang lebih lebar. Meeting yang lebih lebar itu dengan siapa? Dengan seluruh teman-teman di daerah. Gitu. Dengan seluruh teman-teman di daerah kita bikin meeting
besarnya untuk sosialisasi program ini. Setelah itu selesai kita meeting per wilayah gitu. Jadi kita itu ada grup pengurus, ada grup yang seluruh orang AMSI ada di dalamnya, seluruh pemilik media 300 lebih itu ada di dalamnya. Lalu ada pengurus yang khusus para pengurus daerah saja, sekretaris, ketua dan sekretaris dan bendaharanya di seluruh Indonesia ada di grup yang sama. Jadi sebetulnya dengan cara itu terkontrol, minimalis sertanya harus berapa gitu. Baik. Dan kawan, bagaimana AMSI sebagai organisasi melihat pentingnya menjalankan program seperti Digital Growth Program? Dan apa tujuan dari kerjasama antara Google dan AMSI? Sebetulnya nyambung dengan visi misinya AMSI ya. AMSI ini kan harus diakui memang dia lahir dari media-media mainstream semua, gitu. Diinisiasi oleh 27 media mainstream. Saat media mainstream itu maksudnya kayak grup Kompas, ya grup KLY, grup Tempo dan Jawa Post dan grup MNC, semua gabung di situ, grup FIFA gitu. Kita butuh sesuatu untuk di dunia digital karena jumlah media banyak banget sekarang kan, dan orang sering mengeluhkan soal kualitas gitu. Orang sering mengeluhkan kualitas media sekarang kok beda sama kualitas media di print, bla bla bla. Orang mengeluhkan soal clickbait, orang mengeluhkan soal konten-konten receh gitu. Banyaklah keluhannya. Nah, semua keluhan itu kita tampung gitu, dan rasanya tidak mudah. Tidak hanya dengan menampung saja, harus bentuk asosiasi, lahirlah AMSI ini. Dan cita-cita kita sebetulnya ya kontennya berkualitas, ya bisnisnya hidup gitu. Konten berkualitas dan bisnis hidup ini tentu tidak dua perpaduan yang tidak mudah di dalam ekosistem yang sekarang gitu. Dan tidak mudah gitu, karena bikin kayak website kan juga tidak mudah banget untuk situasi di mana market ya banjir konten gitu. Di tengah banjir konten, kalau banyak sekali yang gratis, ya tanpa harus beli, kira-kira kayak begitu ya. Ya. Nah, tapi itu kemudian mendorong kita semua untuk memproduksi konten yang receh-receh banget gitu. Lalu jurnalisme jatuh ke dalam clickbait gitu. Nah, kita ingin dia kembali kepada minimal dia sadar soal fungsi konten itu, konten berkualitas itu. Nah, konten berkualitas ini kan dia butuh pelatihan. Ya, butuh pelatihan dan tidak semata-mata soal konten berkualitas, tetapi bisnisnya juga harus hidup. Kontennya bisa berkualitas, jurnalismenya bisa hidup, medianya bisa mati. Ya prinsip jurnalisme tetap hidup, tapi media-media berguguran gitu. Sehingga kita berpikir dia harus nyambung dengan hidup juga dari sisi bisnisnya. Ya, setuju, sama visinya Google sama, saya rasa sejalan semisi sama AMSI. Bagaimana kita bisa mendukung informasi berkualitas dan membangun sebuah bisnis yang sustainable, yang bisa tetap tahan dengan semua perubahan yang ada di industri berita sekarang, untuk masa depannya lebih sehat buat bisnis penerbit dan juga buat yang pembaca yang juga pasti selera dan tuntutannya juga berubah. Ya, betul. Saya kira salah satu fungsi dari pelatihan ini bagaimana menangkap tren di audiens. Itu yang tadi dalam bahasanya Mas Jason itu kecenderungan pembaca gitu. Nah, dengan memahami tren di audiens, dan tren di audiens itu kan bisa jadi bukan soal substansi saja gitu, tetapi juga soal kemasan gitu. Dan bisa jadi problemnya hanya kemasan, substansinya nggak problem. Misalnya berita tentang survei politik yang kalau disajikan dengan cara konvensional terlalu berat buat anak-anak muda. Ya, tetapi kalau disajikan dengan video grafik, ya itu easy buat generasi milenial untuk menikmatinya gitu. Nah, saya kira pelatihan yang dari sisi konten itu, termasuk bagaimana audiens menikmati konten kita itu berperan penting, itu salah satu. Nah, jadi kemasan itu menjadi penting. Dan yang kedua, saya kira mempelajari apa yang tadi disebut Mas Jason itu
perubahan di konsumer berita, konsumer konten. Kalau kita lihat bahwa perubahan dari sisi para penikmat konten di luar sana itu, yang saya bilang tadi terkait dengan makin berkurangnya loyalis ke dalam website mereka sendiri. Ya, praktek terbaik ya supaya hasilnya muncul ya, benar-benar setuju. Oke, jadi last question dari saya, Kak Owens. Kalau dari tadi kami sudah bicarakan mengenai yang 3 labs yang sudah dijalankan tahun ini, tahun 2021. Topik apa lagi yang harus kita sajikan tahun depan 2022? Kalau dilihat dari antusiasme peserta ya, antusiasme peserta dan antusiasnya para trainer gitu, saya kira 3 topik itu masih sangat relevan ya untuk tahun depan. 3 topik itu masih sangat relevan untuk tahun depan. Karena itu tadi, kita perlu mendefinisikan dan perlu pendampingan sebenarnya teman-teman di daerah untuk pelatihan yang model kayak soal strategi konten yang terkait dengan pengembangan audiens tadi itu. Topik besarnya kan pengembangan audiens. Apakah tahun depan pengembangan audiens masih sangat penting? Masih sangat penting. Apalagi tahun depan itu saya kira warming up politik 2024 udah mulai meriah gitu. Udah mulai ramai bagaimana pengembangan konten dan bagaimana mereka menjaga audiens seperti ini dalam konten mereka. Nah, saya kira topik ini masih sangat penting di tahun depan. Dan yang kedua soal digital advertising, saya kira ini juga topik yang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman di lokal karena advertising di level lokal itu kan memang nggak segede di advertising di level nasional. Mungkin advertising di level nasional itu perusahaan-perusahaan raksasa itu mereka udah punya agensi, mereka udah punya konsultan, ya persis. Jadi mereka datang dengan begitu banyak KPI itu. Tapi advertising di level lokal mungkin mereka juga perlu diedukasi soal KPI dalam advertising ini. Gitu. Bagaimana kalau Anda pasang iklan di media lokal, dilihat oleh berapa orang, means itu berapa yang Anda bayar. Misalnya kayak begitu. Nah, saya kira pengetahuan seperti ini penting sekali buat para pemilik media, dan yang kemarin rasanya mereka antusias sekali dan tanya kapan ini lagi dibikin gitu. Pelatihan seperti ini, ya, terutama yang terkait sama bisnisnya gitu. Mungkin yang terkait sama konten mereka udah sedikit-sedikit udah paham, tapi yang terkait dari sisi bisnisnya mereka butuh sekali. Jadi 3 pilar itu masih sangat dibutuhkan, Mas Jason, untuk tahun depan. Baiklah. Oke, terima kasih untuk diskusi yang menarik ini Kak Owens, dan semoga kerjasama antara Google dan AMSI bisa lebih erat lagi tahun depan. Semoga pelatihannya benar-benar bermanfaat bagi rekan-rekan media, khususnya anggota AMSI, dan kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi untuk memajukan ekosistem berita di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan saya Ivan tentang subscribe with Google dan subscriptions di Indonesia. Silakan Ivan.